juga sama kakak saya nih, alhamdulillah diundang lagi. Karena beliau kan sibuk ya, jadi kalau saya tinggal nunggu ini aja arahan gitu. Jadi alhamdulillah hari ini Gus Ropi ini membahagiakan teman-teman media yang sudah sangat dianggap seperti keluarga ya Gus ya gitu. Jadi saya sangat bahagia gitu loh, dimanjakan teman-teman wartawan, dibikinin event lomba gitu kan, lomba bernyanyi gitu. Jelas saya selalu support apa yang menjadi agendanya Gus Ropi. Gus hari ini kedatangan Baji juga ke sini sekaligus ajang silaturahmi juga kan tadi ya Gus. Nah, tadi juga sempat ada kabar bahagia yang disampaikan oleh Baji bahwa bentar lagi kan katanya sudah launching dan ada calonnya, iya calon istri. Nah, maksudnya nge-launching calon istrinya. Iya. Masya Allah. Tadi nggak sengaja tuh. Nah, Gus sendiri gimana nih? Biasanya kan selalu support nih segala apapun yang artis-artis lakukan. Kali ini Pak Haji sendiri memberi kabar bahagia. Iya, ada dua berita ya yang heboh di negeri ini. Yang satu berkaitan PIK, nah yang satu berkaitan Bang Ipul punya calon istri. Nah itu heboh, itu pasti heboh itu. Pasti heboh. Ya saya sebagai seorang teman, seorang sahabat sangat mendukung sekali sama Bang Ipul. Amin. Terima kasih. Nah, saya yakin istri seorang perempuan yang ketika itu berjodoh dengan King Saipul ini, insya Allah istri yang akan beruntung dunia akhirat. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Itu aja sih saya. Ya. Boleh di-spill nggak itu dari kalangan mana, sama-sama artis juga atau beda profesi gitu? Kalangan orang biasa, profesinya. Udah berapa lama sih deketnya, terus hubungannya udah seriusnya semana gitu? Udah ada perempuan keluarga atau bagaimana? Nah dulu nanti nunggu launching aja ya. Ini nggak mau publish karena ada rasa traumatik sendiri itu seperti apa sih? Enggak sih sebenarnya, karena buat saya itu pernikahan itu wajib disebarkan ya gitu. Tapi nantilah untuk lengkapnya nanti saya sampaikan dulu ke Gus dulu, kan kenalin dulu, udah dikenalin secara pribadi baru kita nanti kenalin lebih luas lagi. Yang jelas minta doanya aja, mudah-mudahan lancar gitu, tidak ada hambatan apa-apa. King hari ini sekaligus silaturahmi sekaligus minta sponsor juga nggak sih King? Wah, Gus Ropi mah nggak dimintain sponsor juga. Saya tadi Iya, mau Bang. ngomong saya. Oh. Pokoknya kalau Gus Ipul menikah, Bang Ipul menikah beneran loh ya. Ya untuk kuliner nanti biar Alhamdulillah. Rawon Bidadari lah yang akan mensupport, karena apa ya, memudahkan seorang teman sahabat yang mau menjalankan sunnah Rasulullah itu kita mendapatkan bagian pahala. Apalagi nikahnya itu nikah beneran, nikah yang betul-betul niat untuk ibadah kepada Allah. Wah itu dampaknya, efeknya itu akan berdampak kepada kita, termasuk yang mempublikasikan. Keren kalau Bang Ipul tahun ini kemarin bikin kejutan haji ya. Alhamdulillah. Mungkin di haji itu berdoa supaya mendapatkan jodoh yang baik. Ya itu deh. Ya saya doakan banget deh Bang Ipul. Amin. Jadi rencana King mau ajak ke Rawon kapan King? Secepatnya. Masya Allah. Yang jelas saya Gus Ropi ini udah kayak keluarga. Setiap event beliau tidak pernah melupakan saya sangat berterima kasih banget gitu. Terus sekarang beliau juga sudah melebarkan sayapnya, usahanya sampai ke Jakarta. Ini beliau ini luar biasa ya. Setiap punya impian pasti terwujud. Amin, amin, amin. Semua punya impian terwujud. Luar biasa, benar-benar saya tuh iri. Termasuk punya istri saleha. Masya Allah. Vivi lu benar. Masya Allah. Amin insya Allah. Berarti- Gitu ya. King Saipul sama Gus Ropi ini memang sudah kenal dan bersahabat lama ya, berarti ya, sudah sejak lama. Jadi beliau itu, saya kenal beliau itu sudah beberapa tahun lalu, sudah hampir 4 tahun gitu. Jadi beliau ini ya udah seperti keluarga, guru saya. Setiap ada masalah, beliau ini kalau ada masalah aja nih saya datang gitu. Saya kalau lagi happy nggak berani datang gitu. Kalau masalah pasti saya datang ke beliau gitu. Alhamdulillah sekarang usahanya makin maju ya, Rawon Bidadari di Jakarta. Saya senang, ikut senang gitu. Dan apalagi mendengar beliau ini sekarang udah makin bahagia
Saya seneng lagi. Amin, insya Allah. Muka tadi saya ketemu Gus kok mukanya jauh lebih muda nih, Masya Allah. Ya perhiasan terindah memang pasangan ya, pasangan hidup. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman, itu memang betul-betul Pas ya liriknya ya. Jadi kalau kita punya istri atau pasangan yang beriman, ditinggal itu mereka tidak akan melakukan perselingkuhan dan macam-macam. Jadi terus pokoknya saya bahagia lah. Makanya bahagia ini nggak bisa ditukar dengan uang. Jadi ketika Bang Ipul mau menikah semata-mata karena Allah, maka nanti rawon bidadari, kuliner bidadari. Rawon bidadari macam-macam sekarang, tidak hanya rawon. Ada juga sate kambing, sate taichan, bubur ayam hot, soto mie Bogor, kemudian ada besek, kemudian ada soto daging sulung, itu ada tambahan-tambahan. Tapi Macam ya Mas ya. Ketika misalnya kita menyelesaikan masalah, terus kemudian bisa membantu khairun nas anfa'um linnas, kita alami aja deh, nggak usah terlalu terpaku kepada bisnisnya harus ini. Yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, berkah, itu terutama sehat, silaturahmi terjaga. Saya juga heran waktu di Kediri Bang Ipul itu bolak-balik ke sana. Iya. Justru yang di Jakarta ini baru kali ini. Berarti berkat teman-teman wartawan yang ngadain halal bihalal sama lomba karaoke. Nah, King Saipul ini seorang juri yang melahirkan Lesti Kejora waktu Akademi Indosiar. Ada Danang, ada Evi Masamba, Irwan itu termasuk ya? Termasuk. Coba, itu Bang Ipul itu keren. Nah sekarang di Akademi Indonesia kalau nggak ada Bang Ipul kurang keren menurut saya. Asli kurang keren. Jadi ada pro kontranya itu yang menarik. Dulu saya sempat benci, ternyata itu gimmick gitu loh kan. Pelaku sejarah juga Gus ya. Iya, orangnya istimewa sih, akhlak, ahli ibadah Bang Ipul. Ya mungkin Amin. dengan menikah ini semakin memperkuat ibadah. Jadi gini, ada orang berdoa semoga dapat Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Orang-orang berduyun-duyun ke masjid tuh malam Lailatul Qadar. Padahal walaupun tidak ke masjid malam Lailatul Qadar, tapi setelah Ramadan orang itu tambah takorup kepada Allah. Jodohnya misalnya nggak punya jodoh dimudahkan, rezekinya yang asalnya seret dimudahkan, ibadahnya semakin meningkat. Itulah yang sebenarnya Lailatul Qadar. Paham ya? Jadi bukan tidak harus ke masjid, memang diajarkan berlomba-lomba untuk takorup kepada Allah. Di rumah bisa Lailatul Qadar. Yang terpenting pasca Ramadan itu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, salah satu cirinya adalah di saat mencari jodoh sulit dimudahkan, di saat mencari rezeki pas Ramadan susah, habis Lebaran dimudahkan, ibadahnya makin meningkat, akhlaknya makin baik. Amin. Dan mudah-mudahan Bang Ipul dengan berita ini salah satu hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Luar biasa. Oke. Oke ya.